Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan presentasi kami, yaitu pelanggaran HAM dengan kasus Munir. Dengan anggota 1 Agung Fauzi dengan NIM 202210088, Agil Akbar Nugroho dengan NIM 202210093, Rizka Fatimah dengan NIM 202210103, Sylvia Paramita Purnama dengan NIM 202210104, dan Dwi Eri Yuni Hastuti dengan NIM 202210114. Pengertian HAM. Hak adalah unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan kebebasan yang terkait dengan interaksi antara individu atau dengan instansi. Hak juga merupakan sesuatu yang harus diperoleh oleh setiap individu. Maka dari itu, setiap individu yang mendapatkan hak harus melakukan kewajiban untuk mentaati hukum yang berlaku di Indonesia. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil, serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan sama di depan hukum. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi. Hak asasi manusia adalah hak dasar secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Maka dari itu, hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya universal. Sekarang kita akan membahas tentang pelanggaran HAM yang ada di Indonesia. Dan pelanggaran HAM yang akan kita bahas yaitu tentang kasus Munir. Profil Munir adalah, Munir Said Thalib adalah seorang aktivis HAM yang lahir di Malang tanggal 8 Desember 1965, anak dari Bapak Said Thalib dan Ibu Jamilah. Munir sendiri sangat gigih dalam menegakkan kebenaran HAM. Ringkasan kasus HAM Munir tahun 2004. Pada tanggal 7 September 2004, aktivis HAM Munir meninggal di pesawat ketika menuju Amsterdam untuk melanjutkan kuliah pasca sarjana yang kemudian diotopsi oleh pemerintah Belanda. Kemudian dikebumikan di Kota Batu pada tanggal 12 September 2004. Kematian Munir ini diduga mengkonsumsi racun arsenik dengan jumlah dosis yang fatal. Pihak keluarga juga ikut mendesak pemerintah untuk segera melakukan investigasi dan menyerahkan hasil otopsi kepada keluarga. Istri Munir yaitu Suciwati juga mendapatkan teror di rumahnya, tepatnya di Bekasi. Kemudian Suciwati dan beberapa aktivis NGO bertemu dengan Komisi 3 DPR RI untuk mendesak pemerintah segera membentuk tim investigasi independen dan disetujui oleh DPR. Hingga pada tanggal 24 November 2004, Suciwati bersama beberapa aktivis LSM bertemu dengan Presiden, kemudian pada tanggal 26 November 2004, Imparsial dan Kontras menyerahkan draft usulan pembentukan tim independen kasus Munir. Penyelesaian kasus. Direktur Eksekutif Human Rights Working Group, Muhammad Hafiz mengatakan penyelesaian kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib tinggal menunggu realisasi dari Komintern Presiden RI Joko Widodo. Kasus ini berawal dari kepergian Munir ke Amsterdam untuk melanjutkan sekolahnya ke Belanda pada Selasa 7 September 2004 dengan menggunakan Garuda GA974. Ketika pesawat sedang mengudara di atas Rumania, pria bertubuh kurus itu ditemukan tak bernyawa. Beliau dinyatakan tewas akibat arsik yang meracuni tubuhnya. Seorang bekas pilot Garuda, Polikarpus Budihari Prianto, yang juga anggota Badan Intelijen Nasional atau BIN, dituding menaruh arsenik di minuman Munir. Polikarpus kemudian divonis 14 tahun penjara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun kemudian Poli mengajukan kasasi di Mahkamah Agung
dan ia divonis 2 tahun penjara. Kejaksaan lantas mengajukan peninjauan kembali ke MA. Polikarpus akhirnya divonis bersalah dengan hukuman lebih berat menjadi 20 tahun. Tak terima dengan putusan itu, Poli pun mengajukan PK. Dalam amar putusan PK Oktober 2013, MA menghukum Polikarpus dengan 14 tahun penjara. Nur sendiri telah banyak memperjuangkan kasus-kasus HAM sejak awal 1990-an. Namun, namanya menjulang tinggi saat mempersoalkan kasus penculikan aktivis mahasiswa pada awal 1998, yang saat itu tengah menjalani sebagai koordinator kontras. Dasar hukum HAM Munir. Dasar hukum yang dilanggar terhadap pembunuhan Munir UUD 1945 pasal 28A yang berbunyi setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, tepatnya pasal 9 ayat 1 yang berbunyi setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Pasal 9 UU Pengadilan HAM tentang serangan langsung terhadap penduduk sipil. Menurut hukum internasional, pembunuhan terhadap Munir melanggar perjanjian internasional yaitu International Covenant on Civil and Political Rights atau ICCPR tentang hak hidup. Terdapat dalam pasal 6 ayat 1 Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik berbunyi setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Pasal 7 UU Pengadilan HAM tentang kejahatan terhadap kemanusiaan. Pasal 9 UU Pengadilan HAM tentang serangan langsung terhadap penduduk sipil. Sekian dari presentasi kami. Bila mana ada kesalahan dalam perkataan atau penulisan, kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.